teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, sebelum saya lanjut video saya, ini di samping saya ada Mbak PMI dari Indonesia yang kebetulan lagi proses pindah majikan ya. Jadi baru kemarin itu saya jemput ya, dijemput sama orang kantor, sama agentnya. Nah, hari ini dia ada tidur di mes ya, dan ini kita berdua mau ngobrol-ngobrol ya. Ini ceritanya sangat sangat kaget sekali ya. Mbak ini punya nasib yang sangat baik ya, dengan kesabarannya. Pokoknya selengkapnya saya akan tanya-tanya ke mbaknya seperti apa ya. Oke, teman-teman, silakan menyimak video saya. Oke, halo Mbak, selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa? Tini. Mbak Tini. Ya. Mbak Tini di Taiwan udah berapa lama? 8 tahun. 8 tahun ya. Mbak Tini di Taiwan 8 tahun, jobnya jaga apa? Jaga ama. Jaga ama. Ama gimana itu kondisinya? Masih bisa jalan? Apa sakit atau stroke atau udah nggak bisa maksudnya udah nggak bisa aktivitas? Pas pertama kali saya datang itu masih bisa jalan, terus kan itu ama cuci darah ya. Season cuci darah 3 kali kayak gitu. Oh. Habis itu kan pelan-pelan kayak udah kayak nggak bisa jalan kayak gitu. Oh, jadi selama awalnya kamu datang itu masih bisa jalan ya, tapi lama-lama kamu menjaga berapa tahun setelah itu kok amanya kondisinya semakin mungkin nggak bisa jalan itu? Kira-kira sekitar 3 tahunan. 3 tahun kamu jaga 3 tahun gitu. Terus akhirnya kondisi ama semakin nggak baik ya. Iya. Oh, kayak gitu. Terus ama sampai ada cuci darah ya, mandarinnya season. Iya. Nah, seminggu 3 kali itu Mbak ke rumah sakit. Iya. Sakit Kayak gitu. Iya. Terus mbaknya ini dapat majikan selama 8 tahun ini. Iya. Karakter ama, sifat ama itu bagaimana? Pasien kamu tuh bagaimana? Ama itu pikun ya, orangnya pokoknya ya kayak gitu lah, orang pikun. Susah dijaga. Diatur, iya, susah dijaganya kayak gitu. Terus kayak keras kepala kayak gitu. Oh, jadi orangnya keras kepala, sifatnya nggak mau dengerin kali kamu. Oh, jadi memang waktu kamu menjaga ini ya selama 8 tahun itu emang nggak mudah ya menjaga ama kamu. Iya, betul. Ama umur berapa Mbak? Saya jaga itu berapa ya? 80 tahun ada? Sekarang ini memang nggak ada, ini sudah 96. Oh, 96. Ya sekitar 88. Waktu kamu jaga iya, ya. Terus sampai kamu 96 ini ama meninggal ya. Iya. Terus selama kamu di rumah ama, itu kamu tinggalnya sama siapa? Sama itu majikan laki-laki yang paling kecil sama ama. Terus majikan yang nomor 2 itu tinggalnya di lantai atas. Oh, di lantai atas. Jadi anak ama ini ada berapa orang? Ada 6. 6 orang. Iya. Oh. 3 perempuan, 3 laki-laki. Oh gitu, jadi anaknya banyak ya. Iya. Cuman yang tinggal serumah sama kamu itu cuman satu yang paling kecil. Oh, terus Mbak, ini saya mau nanya, 6 orang ini, anaknya ama ini, ada laki-laki 3, perempuan 3, ini semuanya memperlakukan kamu tuh baik apa enggak? Semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Dari awal datang sampai kamu terakhir kemarin meninggal, ama meninggal ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini kan kemarin saya dengar-dengar, karena saya dari awal sebenarnya tidak mengenal Mbak Tini ya. Jadi Mbak Tini ini sebenarnya asalnya dari mana? Magetan, Jawa Timur. Ya. Oke, Magetan, Jawa Timur. Kecamatan mana? Karas. Kecamatan Karas. Buat teman-teman yang rumahnya Kecamatan Karas, Magetan dan sekitarnya mungkin kenal sama Mbak Tini. Dulu PT apa Mbak? SPJ. Ya. Oke teman-teman, ini ceritanya Mbak Tini ini menjaga ama dengan nggak mudah sekali ya, menjaga ama dengan karakter ama yang keras, yang susah dijaga, yang pikun, pokoknya semuanya beban, nggak bisa tidur kadang malaman. Kayak gitu. Jadi ama kalau malam juga nggak bisa tidur. Kadang nggak tiap hari lah. Oke.
kalau misalnya ama malamnya nggak bisa tidur, itu gimana Mbak? Cara kamu menjaganya itu gimana? Kondisi kamu gimana? Kan otomatis kamu juga capek, ngantuk. Terus gimana majikan menyuruh kamu solusinya itu gimana kalau malam nggak tidur? Kalau siang kan kadang bisa tidur kayak gitu. Oh, jadi siangnya bisa tidur. Terus ama itu misalnya kalau nggak bisa tidur kan ranjangnya ada itunya kan khusus buat itu, apa namanya, orang kayak ada itunya apa? Ranjangnya ada itu apa, pengamannya itu. Oh, ada pengaman. Jadinya biar nggak bisa bangun kayak gitu, biar tidur aja kayak gitu. Jadi amanya walaupun dia nggak bisa tidur, tapi tetap posisinya tetap di ranjang kayak gitu. Oh, jadi ya nggak keluyuran atau apa ya, tapi itu manggil-manggil kamu nggak Mbak? Iya, ya manggil. Kamu kadang-kadang kalau pas jaga ini gimana? Ada nggak kamu kadang emosi, kadang sakit hati, kadang kesel, capek, campur jadi satu, akhirnya kamu nggak mood ya? Itu pernah nggak kamu seperti itu? Ya pernah sih, tapi balik lagi itu kan kita kan mau nyari kerja, mau cari uang, jadi kita kembali ke tanggung jawab kita. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman. Kadang-kadang memang menjaga pasien itu nggak gampang. Jadi memang keluh kesahnya, kerjaannya memang berat ya. Jadi kita nggak bisa menyepelekan orang yang menjaga pasien. Kadang-kadang kalau pasiennya ya mungkin nasibnya baik ya, waktunya tidur, waktunya kerja. Tapi kita menemui pasien yang seperti ini juga nggak semuanya ya Mbak ya. Jadi ini kebetulan saja terjadi ke kamu ya. Nah, tapi dari tahun ke tahun akhirnya kebiasaan ama yang seperti itu sudah menjadi apa ya? Ya, saya udah rasanya udah biasa. Jadi nggak pernah mengeluh sama sekali. Selama 8 tahun kan saya nggak mengurusi kamu ya, karena kita punya banyak penerjemah juga. Jadi pertama waktu 8 tahun tuh ada nggak kamu pernah mengeluh tentang pekerjaan kamu ke kantor? Nggak ada. Bos saya pun kayaknya nggak ada. Nggak pernah menelpon ke kita ya. Kita berdua nggak ada masalah. Oh, jadi nggak pernah ada saling komplain atau apa ya. Jadi kamunya juga merasa ada tanggung jawab. Terus majikan juga merasa memang pekerjaan kamu berat, nggak mudah ya. Oke, jadi ini memang semuanya sudah menjadi tanggung jawabnya Mbak Tini, dan majikan juga mengerti keadaan Mbak Tini bagaimana merawat pasien. Nah, oke Mbak Tini, ini saya dengar dari cerita orang kantor kemarin dengan susah payahnya Mbak Tini menjaga ama ini ya. Itu selain kamu menjaga dia, ada nggak pekerjaan mungkin yang lain? Mungkin bersih-bersih, masak, harus apa-apa itu ada nggak? Ada. Ya udah, kita maksudnya semuanya ya saya ngerjain. Oh, kamu majikan kamu saya dengar katanya orang ya gimana, orang kaya lah, orang mampu lah kayak gitu ya. Tapi dia menuntut kamu tuh secara kadang-kadang kan tuntutannya tinggi kayak gitu, apa cuman biasa ya pokoknya yang utama menjaga ama, atau mungkin dia menuntut yang lain? Enggak, diutamakan menjaga ama. Terus pekerjaan rumah ya maksudnya pelan-pelan nggak apa-apa gitu. Sebisanya, sesempatnya kamu menjaga ama, sesempatnya waktu kamu ya, itu kamu kerjain. Nah, oke. Nah, ini kemarin saya dengar juga ya gini, Mbak ini nasibnya baik. Jadi karena saking baiknya majikan juga, baiknya Mbak Tini juga, semuanya bertanggung jawab. Mbak Tini dikasih hongpao segitu banyaknya ya, begitu besar. Saya sampai salut, sampai kaget ya. Dulu juga ada Mbak ya yang punya dapat dikasih hongpao segitu banyaknya, tapi saya belum sempat ngobrol-ngobrol sama dia karena dia udah pulang ke Indonesia gitu. Nah, ini kebetulan dari sekian teman yang sudah saya ajak komunikasi, yang udah ajak ngobrol-ngobrol, itu Mbak Tini paling banyak ya. Itu dapat hongpao sangat banyak ya. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Boleh tahu majikan kamu kasih hongpao kamu berapa Mbak?
nggak apa-apa, kamu jujur aja. Ini bener, saya maunya kamu jujur ya. Jadi ini bukan berarti gini ya teman-teman, Mbak Tini ini sebenarnya malu mau cerita. Cuman karena saya juga pengennya ini gini loh, bukan berarti harus pamer, harus ria atau mungkin harus gimana, enggak. Karena Mbak Tini ini sifatnya juga orangnya baik, dia asli orang Jawa. Jadi dia juga sebenarnya malu mau saya ajak ngobrol ini, makanya saya tanya berapa, dia sampai belum ngaku. Jadi karena ya itu, dia bukan bermaksud untuk pamer ya, tapi ini semua untuk motivasi aja ya buat teman-teman. Jadi saking dia susah payahnya itu, kemudian majikan itu juga mengerti kondisinya Mbak Tini, makanya dia dikasih tanda terima kasihnya. Selama menjaga Ama 8 tahun itu tidak pernah ada komplain apa-apa. Mbak Tini juga tidak pernah banyak tuntutan. Jadi majikan sama Mbak Tini ini sama-sama menerima. Nah ini majikan ini karena ya orang mampu, jadi mungkin karena saking terima kasihnya itu tadi, Mbak Tini dapat hongpao itu sekitar 150.000 NT. Nah itu setara berapa? 75 juta ya Mbak ya? Iya. Setara 75 juta. Nah ini uangnya sama Mbak Tini langsung dikirim ke keluarga apa masuk ke rekening pribadi? Rekening pribadi. Rekening pribadi. Terus Mbak Tini ada cerita nggak ke keluarga kalau majikan kasih hongpao, kasih uang segitu banyaknya? Cuman cerita sama adik yang di sini. Yang di keluarga di rumah enggak cerita. Oh belum cerita. Enggak. Tapi Mbak Tini ada nabung rekening pribadi, rekening Indonesia ya. Oke. Jadi nggak apa-apa karena semua ini juga mungkin privasi. Jadi saya juga nggak bisa apa-apa. Hanya saja saya saking salutnya, pokoknya saya salut ya. Jadi segitu banyaknya itu perjuangan selama 8 tahun ya. Jadi kita menilai majikan itu juga nggak harus menilai mungkin kalau majikan kaya itu pelit, majikan nggak mampu itu pelit, itu enggak. Ternyata belum tentu ya. Jadi semua itu kita kembalikan ke pribadi orang masing-masing, pribadi majikan masing-masing, pribadi kita PMI sebagai PMI itu gimana. Jadi semua juga atas campur tangan Allah ya. Ini semua rezeki dari Allah yang harus kita syukuri ya Mbak ya. Tapi ya saya berpesan jangan sampai dihambur-hamburkan karena ini kamu di depan itu sudah sengsara ibaratnya, udah sabar ya toh, nggak pernah, kamu juga orangnya sederhana, nggak neko-neko ya toh, nggak harus keluyuran apa. Jadi tanggung jawab kamu pokoknya besar sekali. Nah teman-teman ini ada contoh, sebenarnya Mbak ini memang benar malu ya. Jadi ini ada contoh foto pas dia terima uang itu segebok ini ya, segebok lebih 50.000. Jadi yang ini yang ditumpuk ini itu 100.000 NT ya. Terus yang ini ada 50 lembar ya, yang ini 100 lembar. Jadi ini ya. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah, ya. Pas ini ya rezeki kamu ya Mbak. Ini saya mau tanya lagi, pas kamu terima uang segini banyaknya, gimana perasaan kamu waktu itu? Coba diceritakan ke teman-teman. Iya pas majikan ngomong katanya mau kasih hongpao itu, emang bener segini ya, kayak yang percaya. Oh berarti majikan sebelumnya ngomong duluan. Sebelumnya. Jadi awalnya ngabari kalau kamu mungkin kamu uangnya jangan khawatir kayak gitu, mau pindah majikan jangan khawatir, saya nggak akan merugikan kamu kayak gitu katanya. Ceritanya begitu. Iya, terus aku kasih kamu segini gitu 150 gini. Masa iya kayak gitu kan dalam hati. Kayak mimpi ya Mbak. Iya tapi kan uangnya belum dikasih, baru ngomong doang kan jadinya kayak masa itu, iya kayak gitu. Pas ngomongnya itu sama ngasihnya itu jaraknya berapa hari? Terus kayak 2 mingguan soalnya kan 2 mingguan nunggu amanya selesai dibakar, dikremasi dulu, ya. Habis itu sehari sebelum kita makan malam bersama dinner itu dikasih terus uang ngirim langsung ke Indonesia ke rekening kamu maksudnya. Wah kayak gitu. Jadi kamu seakan-akan mimpi juga ya pegang uang 150.000 ya Allah. Kayak gitu.
pokoknya nggak percaya ya. Kok majikan segitu baiknya, dan rezeki kamu kok segitu banyaknya lah, kayak gitu. Jadi karena dari dulu itu pesan itu jaga mbok saya sampai nggak ada kayak gitu. Terus kamu ada nggak setiap tahun itu, karena majikan ada 6 orang ya, setiap tahunnya itu kamu juga sebenarnya udah dapat hongpao ya, pas Imlek, hari raya Imlek itu setiap tahun majikan kamu kasih kamu hongpao itu berapa? Ya sekitar 1 bulan gaji kayak gitu. 1 bulan gaji 20.000. Jadi 20.000 berarti setara berapa itu? Sekarang dolarnya 509 jutaan. Iya. Oh, kayak gitu ya. Hampir 10 juta lah Mbak, 20.000. Iya. Ya Allah. Tergantung kurusnya ya. Saya bukan yang ngitungi uang orang loh ya. Saya bukan bermaksud selalu seneng ngitungi uang orang, enggak. Jadi lose pribadi sama, maksudnya kadang-kadang kalau dengar cerita gitu ya. Itu seneng. Oh berarti PMI saya itu memang ya benar-benar baik. Jadi enggak, yo namanya PMI juga ada yang enggak. Kita manusia biasa loh Mbak ya. Ada yang baik, ada yang enggak, itu wis wajar. Tapi yang penting kita punya tanggung jawab, kayak gitu aja. Jadi selama kamu 8 tahun di sana, itu kamu kerja juga ada hikmahnya ya. Jadi semuanya itu rezeki kamu ya Mbak. Pokoknya disyukuri, sedikit banyak disyukuri ya. Dan yang paling penting Allah selalu kasih kamu, maksudnya memberikan kamu kesehatan, panjang umur. Dan ini rencananya juga masih mau bertahan berapa lama lagi di Taiwan? Ya nggak tahu pokoknya ya. Masih sanggup lagi ya? 3 tahun, 6 tahun, pokoknya sampai 14 tahun juga sanggup. Nggak tahu. Jadi semampunya kamu ya. Kita juga nggak maksa ya Mbak ya. Dan kebetulan juga udah dapat majikan, tinggal menunggu dokumen dan diantar ke rumah majikan. Jadi semua ini tadi teman-teman ya, bukan berarti niatnya pamer atau mungkin ria ya. Jadi jangan salah paham dulu. Jadi saya paling seneng kalau dengar seperti ini ya. Dan pokoknya ini tanda terima kasih dari majikan. Jadi buat motivasi juga buat teman-teman ya. Pokoknya kerja itu yang utama harus ada kejujuran ya Mbak, dan niat kita yang ikhlas ya. Tanggung jawab kita menjaga pasien, jangan sampai terlena, jangan sampai teledor ya. Apalagi dalam bekerja, mungkin saya tahu mungkin hiburannya HP, tapi di saat kerja mungkin Mbak Tini juga bisa mengkondisikan penggunaan HP ya. Jadi waktunya kerja ya kerja, fokus kerja, jangan sampai pasien kita itu fatal. Ada pesan buat teman-teman boleh? Apa ya? Boleh buat motivasi, inspirasi teman-teman yang masih di sini atau mungkin yang mau proses ke Taiwan. Gimana sih pengalaman sampean, kan udah banyak kayak gitu. Buat teman-teman boleh pesen. Kasih pesen. Ya, kerja harus rajin, jujur, yang sabar kayak gitu, yang nurut sama bos. Ya, yang penting kita masih bisa menghandle lah maksudnya ya. Nah, kayak gitu. Dan ada pesan buat saya mungkin? Boleh pesan buat saya? Enggak lah, masa sampai. Jadi ya siapa tahu pesannya buat Lose ya, mungkin buat Lose ya, semangat. Oh terima kasih ya, pokoknya saya minta doanya semoga saya selalu diberi kesehatan, kesuksesan, kelancaran, dan bisa membantu teman-teman PMI yang masih ada di sini kayak gitu ya. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, serta komen, juga tekan tombol lonceng di bawah ini ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video saya. Semoga sehat selalu, tetap semangat, jaga mood, tetap berdoa, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.